Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah itu sempurna di dalam zat-Nya, sempurna di dalam namanya, sempurna pula di dalam sifat dan perbuatannya. Tidak ada yang paling beruntung kecuali seorang mukmin ketika dia bersandar kepada zat yang maha besar. Makanya orang-orang yang beriman itu kalau menghadapi setiap ujian, mereka selalu berkata kepada ujian yang mereka dapatkan, saya punya Allah yang jauh lebih besar daripada setiap ujian yang saya peroleh dan saya dapatkan. Inilah yang menjadikan kita betul-betul bersyukur bahwasanya keimanan kita menjadikan kita akan diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Siapapun yang menggantungkan hidupnya kepada selain Allah, dia menggantungkan hidupnya pada jabatan, materi, ataupun menggantungkan hidupnya pada benda yang dia keramatkan, dan dia berkeyakinan benda itu menyelamatkan dia, maka pasti dia tidak akan selamat di dunia dan tidak akan selamat di akhirat. Dan inilah yang menjadikan kita meminta pertolongan setiap waktunya, supaya kita diberikan kemudahan untuk beribadah, dan tidak ada yang kita harapkan kecuali rahmatnya. Sebagaimana zikirnya Nabi, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu yang aku inginkan, dan janganlah tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada perkara yang Allah cintai dan mempertemukan kita yang baik di dunia dan di akhirat, insyaallah. Amin. Alhamdulillah, saya pada kesempatan duha kali ini akhirnya bertemu dengan masyarakat yang masakannya sering saya santap kalau di Jakarta, yaitu adalah masyarakat yang menghasilkan masakan megono. Jadi saya di kompleks saya ada yang jualan megono. Saya dan bapak itu dan istri favoritnya megono. Hari ini ketemu langsung dengan mereka yang memiliki megono dalam masakannya. Walaupun saya belum dapat megono ketika datang ke sini. Moga-moga karena saya datangnya siang. Kalau mau megono nanti malam mungkin. Tapi alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini bertemu. Saya membayangkan pedagang megono yang ada di kompleks saya aja orangnya baik, lembut. Itu yang jualan megono, apalagi yang datang ke masjid kayak apa, insya Allah. Moga-moga yang di masjid jauh lebih baik daripada yang jualan megono. Dan insya Allah moga-moga Allah memberikan keberkahan, insya Allah. Sebelum kita mulai apa yang akan kita sampaikan, di belakang sudah banyak yang berdiri, mungkin agak ke depan Bapak, supaya lebih, nggak apa-apa mendekat ke saya. Hati-hati kalau ada kabel supaya ini. Kita pada kesempatan hari ini akan membicarakan tentang satu tema yang sudah disampaikan oleh panitia, yaitu adalah bincang-bincang tentang kematian. Tentunya bagi sebagian orang tema ini menakutkan, tetapi sesungguhnya justru tema kematian itu tidak menakutkan, karena hati kita menjadi hidup itu ketika kita mengingat kematian. Orang yang selalu memikirkan kehidupan, lama-lama hatinya mati. Tetapi orang yang sering memikirkan kematian justru hatinya hidup. Dan kita tidak ingin jasad kita hidup tetapi hati kita mati. Tetapi kita ingin bahwasanya jasad kita hidup dan hati kita hidup. Karena sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, berapa banyak orang yang jasadnya hidup, dia makan, dia minum, dia bernafas, tetapi hatinya mati dan tidak ada manfaat hati yang dia miliki. Dan kita khawatir apabila jasad kita hidup tetapi hati kita mati. Makanya kita membicarakan tentang masalah kematian, supaya kita memiliki bekal bagaimana kematian akan datang menyapa kita dan apa yang harusnya kita pahami tentang kematian, supaya kematian itu tidak dipahami sesuai dengan apa yang kita dulu dapatkan cerita dan mitosnya, tapi betul-betul kematian ini kita dapatkan bagaimana ilmunya
bagaimana petunjuknya supaya kita tidak salah memahami tentang kematian. Makanya kita berikan judul bincang-bincang tentang kematian. Kenapa ada kata bincang-bincang? Karena yang kita bahas tidak semuanya. Kalau kita bahas semuanya, kita membutuhkan waktu yang sangat panjang, mungkin sampai sepekan pun tidak akan selesai. Tetapi kita mengatakan dengan kata bincang-bincang karena sifatnya ringan dan sifatnya bisa menjadi muqaddimah dari ilmu yang panjang tentang masalah kematian. Makanya kita akan menyampaikan materi ini dengan muqaddimah terlebih dahulu. Muqaddimahnya dan pendahuluannya itu adalah sesungguhnya orang yang menginginkan kematian itu ternyata terbagi menjadi 3 kelompok. Dan kita harus paham bagaimana membicarakan kematian itu dan menginginkan kematian tidak hanya orang mukmin. Dulu saya ketika kecil menganggap yang senang dengan mati itu hanya orang solih saja. Tapi ternyata tidak. Abdullah At-Tusturi, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in, beliau berkata, sesungguhnya orang yang tidak takut pada kematian itu terbagi menjadi 3 kelompok dan 3 golongan. Siapa mereka? Yang pertama, yaitu adalah sebagian orang kafir dan sebagian orang musyrik itu tidak takut pada kematian. Karena ternyata orang kafir itu tidak semuanya takut pada kematian. Ada sebagian orang kafir yang tidak takut mati. Kenapa mereka tidak takut mati? Karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang akan mereka terima kalau mereka mati, dan mereka tidak tahu apa yang menimpa kepada mereka ketika mereka di alam barzah, sehingga kemudian mereka memandang ringan setiap kematian dalam kehidupan yang mereka jalani. Ini saya yang ini aja. Makanya inilah jawaban dari pertanyaan kita. Kalau kita sering lihat orang kafir ada yang bermain-main dengan olahraga ekstrim, ada yang naik sepeda di atas gunung, risikonya nyawa kalau kepleset. Ada yang kemudian terjun tanpa pakai parasut, padahal dia kalau meleset dikit bisa mati. Kenapa mereka berani melakukan itu semuanya? Padahal kita saja tidak berani. Kita naik ke puncak ketinggian, diikat dengan tali aja belum tentu semua dari kita berani untuk menjatuhkan diri kita dari ketinggian itu walaupun ada talinya. Ternyata jawabannya adalah karena sebagian orang kafir dia tidak takut mati dan menganggap mati itu biasa. Karena mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka kalau mereka mati. Mereka tidak ngerti kalau pada kematian itu ada mungkar dan nakir, pada kematian itu ada adab yang pedih, dan mereka ketika tidak tahu dan tidak mengimani menjadikan mereka tidak pernah takut pada kematian. Jadi kalau bapak ngelihat ada orang kafir kok nantang-nantang bapak, dan kemudian dia berkata saya atau kamu yang mati, itu bukan karena dia rajin zikir pagi dan zikir sore, enggak. Bukan karena dia rajin untuk beramal dan sedekah untuk yang di Lombok, enggak. Tapi dia berani menantang kematian karena dia tidak tahu apa yang menimpa mereka kalau mereka mati, akhirnya mereka berani melakukan itu. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu adalah kelompok yang mereka itu senang pada kematian karena fondasi imannya itu terlalu ringkih, tetapi mendapatkan masalah. Jadi setiap masalah yang menimpa pada hidupnya itu dia tidak kuat. Akhirnya dia memandang bahwasanya setiap masalah itu dia ingin mengakhiri hidupnya. Karena mereka menganggap kalau nanti mati semua masalah itu selesai. Karena mereka tidak punya iman, mereka tidak mampu menanggung beban setiap masalah yang mereka dapatkan dan mereka jumpai. Biasanya mereka berangan-angan untuk mati bunuh diri. Inilah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ada orang terlilit utang mati bunuh diri? Ada orang yang putus cinta, nangis-nangis mati bunuh diri. Dan ada banyak masalah yang terjadi di kantor, akhirnya dia mati bunuh diri. Makanya sekarang lagi ada tren mati bunuh diri disiarkan secara langsung, live. Dan itu merupakan bagian dari orang yang mereka tidak punya fondasi iman, tetapi masalahnya datang, akhirnya tidak kuat. Makanya angka mati bunuh diri yang paling tinggi bukan di negara-negara muslim ketika ada konflik, tetapi justru angka mati bunuh diri yang paling tinggi itu di mana? Di Jerman, di Jepang, di Korea. Malah justru angka mati bunuh diri begitu tinggi. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Semuanya dibangun atas paham materialisme, sehingga akhirnya rapuh kehidupan mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, akhirnya tidak memandang kecuali dia memandang kematian menjadi solusi atas masalah yang dihadapi. Itu kelompok yang kedua. Itu kelompok yang kedua yang mereka memiliki iman yang sangat lemah.
Ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kelompok dan golongan manusia, yaitu yang mencintai kematian, yaitu adalah orang yang beriman dan orang solih. Nah ini benar. Orang yang beriman dan orang solih, mereka itu senang pada kematian. Walaupun di sisi yang lainnya mereka khawatir apabila taubat mereka belum tentu diterima, mereka khawatir dosa mereka banyak, tetapi di sisi yang lainnya mereka senang pada kematian. Kenapa mereka senang pada kematian? Setidaknya ada dua alasan kenapa mereka senang pada kematian. Orang mukmin itu senang pada kematian itu dua. Satu, karena sesungguhnya kematian itu diimani oleh orang yang beriman. Sesungguhnya musim panen dari semua ibadah yang kita lakukan itu akan kita petik nanti ketika mati. Antum-antum, bapak-bapak akan ketemu pahalanya, jerih payahnya ketika mencarikan harta untuk istri dan untuk anaknya. Kemudian datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Semua rangkaian ketaatan itu akan kita temui pahalanya sekarang, bukan nanti kalau kita mati baru kita petik. Karena segala sesuatu itu ada panennya. Durian ada panennya, jeruk ada panennya, mangga itu ada panennya, ibadah pun ada panennya. Dan panennya itu ketika kita mati, baru kita memetik semua ibadah yang pernah kita lakukan dalam hidup. Ibu-ibu ketika dia sabar menghadapi suaminya akan panen nanti ketika dia meninggal dunia, baru nanti akan panen. Dan orang yang beriman senang pada kematian karena sesungguhnya panen dari setiap ibadah yang dia lakukan itu nanti ketika dia meninggal dunia. Seorang dai menyampaikan kalimat kebenaran, dihujat, difitnah, dimusuhi, tanpa dia ngerti alasan apa dia dimusuhi, nanti panennya bukan ketika hidup, panennya nanti ketika sudah mati. Dia baru merasakan nikmatnya sabar dan keridhoannya di dalam hidup akan dia rasakan ketika mati berkalang tanah di dalam kubur mendapatkan kenikmatan. Makanya orang yang beriman senang pada kematian di satu sisi, karena musim panen dari setiap ibadah itu akan kita petik ketika meninggal dunia. Yang kedua, orang yang beriman kenapa senang pada kematian? Yang kedua, karena kematian itu pintu dan jembatan yang mempertemukan kita dengan Allah. Karena ketika kita masih hidup, ruh kita masih ada di dalam jasad, maka selama itu pula kita tidak akan mampu bertemu dengan Allah. Nabi Musa alaihi salam pernah berusaha untuk melihat Allah, tetapi pingsan lebih dulu sebelum dia melihat Allah. Karena memang tidak bisa. Orang itu dalam kondisi hidup, rohnya masih ada, menempel pada jasad, kemudian dia melihat Allah, tidak bisa. Tapi kita nanti akan kemudian melihat Allah ketika kita sudah meninggal dunia. Karena jembatan yang mempertemukan kita dengan Allah, jembatan itu adalah jembatan kematian. Dan kita tentunya sepakat, seorang kekasih itu tidak ada yang ingin dia temui kecuali kekasih hatinya. Dan tidak ada kekasih hati dan kekasih jiwa dari zat yang kita sembah kecuali adalah Allah. Makanya orang beriman itu senang pada kematian. Dalam kematian itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang beriman, mereka itu mengimani dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Nabi bersabda, "Faman ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Faman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah." Orang yang beriman itu mengimani dan membenarkan perkataan Rasulullah ketika Nabi berkata, siapapun lo yang senang akan bertemu dengan Allah, pasti ya Allah itu akan senang ketemu dengan dia nanti, sebagaimana dulu ketika di dunia dia senang dan siap ketika akan bertemu dengan Allah dalam kematian. Tapi sebaliknya, hati-hati. Siapapun yang benci ketika akan bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan lebih benci bertemu dengan dia nanti, sebagaimana orang itu benci bertemu dengan Allah ketika tidak siap menghadapi kematian. Makanya kalau saya senang pada kematian, karena di balik kematian itu ada Allah yang akan mempertemukan kita dengannya, maka Allah lebih senang ketemu kita. Tapi siapapun di antara kita kok ada yang benci kematian, lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu akan mempertemukan ia dengan Allah, tetapi yang membencinya, hati-hati. Allah lebih benci bertemu dengan dia sebagaimana dia telah benci ketika akan bertemu dengan Allah. Dan itulah di antara sebab yang menjadikan orang yang beriman itu senang pada kematian. Makanya analoginya itu sederhana, Bapak. Bapak kalau punya istri ataupun suami terpisah dengan jarak yang jauh, pasti salah satu program yang bisa menghubungkan kita dengan istri dan suami kita itu kita senangi. Apa itu? Mungkin WhatsApp. Tiap hari buka WhatsApp. Baru baca Quran 2 ayat sudah buka WhatsApp. Kenapa? Karena kita tahu di balik pesan WhatsApp itu ada istri dan suami kita yang sebenarnya kita sedang rindu kepadanya. Dan itulah perumpamaannya.
Makanya kalau ada orang mukmin menepuk dadanya mengatakan beriman, kok dia benci pada kematian disebabkan banyak dosanya, akhirnya dia benci melihat kematian, hati-hati. Allah itu akan lebih benci bertemu dengan dia nanti ketika dia mati. Makanya kita lihat rata-rata para sahabat Nabi, mereka itu mencintai kematian sebagaimana orang kafir mencintai kehidupan. Makanya ketika para sahabat Nabi mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan, maka luar biasa nasib mereka ketika mati itu. Rata-rata kalau kita baca hadis-hadis Nabi, kita ini merasa kagum dan terpesona. Masya Allah ya. Ada seorang sahabat ketika mati dimandikan oleh para malaikat. Siapa itu? Handolah. Sampai malaikat aja diperintahkan oleh Allah, mandikan ruhnya Handolah. Ada seorang sahabat yang sampai ketika meninggal dunia itu arasnya Allah itu berguncang, Pak, ketika Allah akan menyambutnya itu. Siapa itu? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat yang kemudian ketika meninggal dunia itu dimuliakan oleh Allah. Kenapa para sahabat itu ketika mereka mati rata-rata dimuliakan oleh Allah dan Allah senang bertemu dengan ruh-ruhnya para sahabat? Simple, Pak, jawabannya karena para sahabat mencintai kematian. Ketika kematian itu mempertemukan mereka dengan Allah, maka Allah pun lebih senang bertemu dengan dia. Ketika dia mati, maka Allah yang menyambutnya. Makanya mungkin pernah dengar satu hadis yang cukup menggetarkan. Ada hadis itu yang menceritakan tentang Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini bapaknya Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat besar. Ikut perang Uhud, Pak, dan ketika dalam perang Uhud dia meninggal dunia. Kondisinya mengenaskan, hidungnya hilang, kupingnya hilang. Maka ketika putranya yaitu Jabir bin Abdullah ngelihat bapaknya meninggal dalam kondisi mengenaskan, sedih, melipir dia, nangis dia. Maka ketika kemudian menangis, maka Rasulullah melihat Jabir nangis. Rasulullah itu orangnya lembut, sensitif dan paham tentang kondisi yang sedang dirasakan para sahabat. Dipanggil itu Jabir, "Ta'al ya ini Jabir, sini, kemari wahai Jabir." Maka kemudian Jabir datang. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Ala ukhbiru kama qala Allahu li afika wahai Jabir, tenang dulu. Kamu mau tahu enggak apa yang sedang Allah lakukan ketika Allah menyambut ruh bapakmu yang meninggal hari ini?" Kemudian Jabir berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu saya ingin ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Allah ya Rasulullah ketika menyambut ruh ayahku ketika meninggal dunia?" Rasulullah kemudian bersabda, "Ma kallamallahu ahadan illa min wara'i hijab." Wahai Jabir, Allah itu tidak pernah mengajak bicara manusia sebelum terjadinya hari kiamat, kecuali kalau mengajak setiap bicara setiap ruh kecuali di belakang hijab. Di belakang hijab semacam ini. Dan kemudian tidak pernah mengajak bicara langsung. Karena apa? Karena Allah nanti akan memperlihatkan wajahnya itu nanti pada waktu semua penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Wa kallama abaka kifahan. Tapi khusus ketika Allah itu menyambut ayahmu, karena Allah mencintai ayahmu sebagaimana Abdullah bin Haram ini mencintai kematian ketika mempertemukan ia dengan Allah. Maka Allah itu ketika menyambut ayahmu kifahan, maka Allah itu mengajak bicara secara langsung. Kifahan itu wajah dengan wajah, face to face, langsung, tanpa hijab, tanpa satar, tanpa penghalang. Saking Allah memuliakannya, Pak. Kemudian Allah berfirman kepada ayahmu, "Ya ibadi tamanna alayya utika." Wahai hambaku, minta apa? Aku akan kasihkan kepadamu. Kemudian Abdullah bin Haram mengatakan, "Saya sudah dapetin apa yang saya mau ya Allah, surga, karena tidak ada balasan bagi mereka yang berjihad kecuali surga." Kemudian Allah berkata kembali, "Tamanna alayya utika." Sudahlah, minta apa? Aku kasihkan kamu. Ketika ditanya kembali oleh Allah, maka dia mengatakan, "Antuhyiyani fa'uqtalu fika saniyatan." Tolong hidupkan saya sekali lagi ya Allah, supaya saya merasakan nikmatnya mati syahid. Dijawab sama Allah, "Innahu sabaqa minni innahu la yurja'un." Dalam ketetapan takdirku, yang mati tidak aku kembalikan kepada yang hidup. Kemudian Allah nanya, "Tamanna alayya," minta yang lainnya, aku kasihkan. Kemudian akhirnya Abdullah bin Haram itu berkata, "Fa'ablik mawara'i." Sampaikan ya Allah kenikmatan yang saya rasakan ini kepada keluargaku, anakku, kepada umat dan kepada teman-teman dan sahabatku. Allah turunkan surat Ali Imran 169. "Walaysa banal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat
bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu gugur, tetapi dia hidup di sisi Allah, diberikan rezeki yang begitu berlimpah. Dan itu cara Allah memperlakukan orang yang senang pada kematian. Makanya itulah yang menjadikan kenapa orang mukmin itu senang pada kematian. Satu, karena dia itu musim panen dari setiap ibadah yang kita lakukan. Dua, karena sesungguhnya kita tidak akan bertemu dengan Allah kecuali adalah kita menemui satu pintu yang bernama kematian. Inilah yang menjadikan akhirnya kita, bapak-bapak dan ibu, kenapa kita bicara tentang masalah kematian ini? Kita melatih bagaimana cinta pada kematian. Karena banyak perkara dalam kehidupan di sekitar kita itu menjadikan kita cinta pada kehidupan. Kalau kita masuk mall, masuk pasar, yang tergambar oleh kita itu dunia setiap waktunya. Dan mencintai kematian sebagaimana para sahabat mencintai kematian itu sulit, susah. Karena mencintai sesuatu butuh proses. Makanya kita bicara tentang masalah kematian hari ini, salah satunya adalah tahapan proses kita supaya kita melatih kematian, supaya kita mampu mencintai kematian. Karena sesungguhnya siapapun yang sudah mulai senang dengan kematian, maka sesungguhnya ketika dia sudah mulai senang dengan kematian, Allah pun akan lebih senang bertemu dengan dia sebagaimana dia telah memupuk rasa cinta ketika akan bertemu dengan Allah. Dan itulah perkara yang kita harus pahami. Itulah muqaddimah betapa kematian itu harus disikapi dengan sikap sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita bicara, setelah kita mengetahui betapa pentingnya mencintai kematian, karena di dalam mencintai kematian itu ada kehidupan. Sekarang kita harus paham sifat-sifat kematian itu apa saja sih? Karena sebagian dari kita itu kalau ditanya sifat kematian, paling mengatakan mati itu ya mati ya Ustaz, nutup mata. Padahal sifat kematian tidak sesederhana itu. Ada banyak sekali sifat-sifat kematian yang diterangkan oleh syariat, diterangkan oleh kitab, diterangkan oleh hadis. Dan itu ternyata banyak di antara kita yang belum paham, padahal kita akan menuju kepada kematian. Makanya kita ingin membahas beberapa sifat kematian supaya kita ngerti, supaya kita paham, dan supaya kita tidak sampai salah ketika mengartikan kematian dan kita paham bagaimana ilmunya kematian itu. Kita akan bahas beberapa sifat di antaranya. Yang pertama, yang kita harus pahami adalah sesungguhnya kematian itu sifatnya datangnya tiba-tiba dan mendadak. Artinya, tidak ada yang tahu tentang kematian kecuali adalah Allah. Dan setiap siapapun yang telah ditakdirkan meninggal dunia, maka sesungguhnya kematian itu terasa mendadak dan tiba-tiba. Dan kita tidak pernah tahu garis yang paling tipis yang memisahkan antara hidup dengan kematian itu garis aja. Berapa banyak Pak orang yang memasukkan kunci motornya di waktu pagi, yang mencabut kunci motor itu orang lain ketika dia telah terbujur kaku di atas aspal. Berapa banyak orang yang kemudian memakai kacamata di waktu siang, yang melepaskan kacamatanya orang lain ketika dia akan dimandikan. Berapa banyak orang yang memakai peci, kemudian ternyata yang melepaskan pecinya orang lain di waktu malam ketika dia akhirnya meninggal dunia. Karena apa? Sesungguhnya batasan paling tipis antara hidup dan mati itu adalah kematian. Ini saja baru saja tadi saya membaca berita, diberitahu oleh seorang ikhwan, ada rombongan pengen takziah orang yang meninggal dunia, justru malah tabrakan, malah kemudian salah satu di antara rombongan itu meninggal dunia. Padahal niatnya pengen takziah kepada keluarga yang mendapatkan musibah meninggal anaknya. Itulah kematian, Pak. Jadi betul-betul batasannya tipis dan tidak ada yang tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah. Makanya sesungguhnya ketika mati sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada satupun di antara makhluk yang mengetahui kapan kita akan meninggal dunia. Makanya sesungguhnya kematian itu betul-betul salah satu misteri yang hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan seseorang itu akan meninggal dunia. Makanya kalau ada orang sering berkata begini, saya mengimani ada orang yang berkata bahwasanya orang yang mati itu sudah ngerasa 40 hari sebelum dia mati itu sudah tahu kalau akan meninggal dunia. Salah, Pak. Kalau memang benar bahwasanya orang yang mau mati itu sudah ngerasa 40 hari sebelumnya dia sudah merasa, enggak doyan makan, Pak, dia pasti enggak akan kemudian makan megono kalau pagi. Dia pasti kemudian tidak akan makan nasi goreng di waktu sore. Kenapa enggak mau makan? Iya, saya sudah merasa mau mati. Enggak.
Karena kemudian tidak ada hal semacam itu. Masyarakat kita sering sekali berprasangka bahwasanya orang yang mati itu kemudian dia sudah ngerasa. Tidak ada Pak yang ngerasa Pak. Karena tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang tahu kapan orang itu akan meninggal dunia. Makanya tidak usah dikait-kaitkan omongan orang yang sudah meninggal dunia, dikaitkan omongannya sebelum meninggal dunia, itu jangan dikait-kaitkan. Contohnya misalkan saya mati hari ini, saya beberapa hari yang lalu ngomong saya ingin makan soto. Kemudian langsung orang itu ngomong, kemarin tuh dia minta soto, ternyata itu soto terakhir yang dia minta. Tidak ada kayak gitu. Kalau saya sudah tahu bahwasanya saya mau mati, ngapain saya minta soto? Kalau bisa malah puasa, ya atau tidak? Karena mau mati. Tapi itulah yang berkembang di masyarakat kita, bahwasanya seakan-akan orang itu kalau sebelum mati itu sudah ngerasa kalau dia itu akan mati. Tidak ada yang tahu Pak. Bahkan kalau kita ambil dari sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi saja tidak tahu kapan beliau akan meninggal dunia. Nabi tahu nggak kalau beliau dekat dengan kematian? Nabi tahu kalau beliau dekat dengan kematian. Tapi beliau tahu tidak kalau detailnya kapan meninggal dunia? Nabi tidak tahu Pak. Kalau hanya globalnya, Nabi tahu. Kapan Nabi sudah mulai merasa kalau beliau dekat dengan kematian? Salah satunya ketika turunnya surat An-Nasr. Nah itu sudah mulai merasa dekat dengan kematian. Makanya ketika turun surat An-Nasr, apa perkataan Rasulullah? Nu'iyat ilayya nafsi. Lonceng kematian telah diperdengarkan kepada telingaku. Kok bisa? Iya, Bapak perhatikan ayat yang pertama dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Lah kalau nabinya sudah dikasih pertolongan dan kemenangan, berarti apa? Sesungguhnya berarti tugasnya sudah selesai. Makanya ketika Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau ingin di sisiku ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan ila rafiqil ala, menuju kepada teman-teman yang terbaik di atas langit. Disitulah Ibunda Aisyah sudah tahu Rasulullah ini sudah dekat kematian. Tapi walaupun Rasulullah itu sudah dekat kematian, apakah Nabi tahu detail kapan beliau itu meninggal dunia? Tidak. Detailnya Nabi tidak pernah tahu. Makanya kalau kita perhatikan di dalam hadisnya, kalau nanti dibuka dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Rasulullah itu sakit pada hari Jumat. Kemudian Jumat malam, Jumat sore sudah mulai merasa berat. Kemudian dia berkata kepada Aisyah, Mur Abu Bakar fayusalli bin nas. Sampaikan kepada Abu Bakar, wahai Aisyah bapakmu, supaya mengimami para sahabat. Sempat ditolak oleh Ibunda Aisyah, la ya Rasulullah, jangan bapakku. Innahu rajulun raqiq. Sesungguhnya bapakku ini laki-laki yang lembut dan lemah sekali. Artinya lemah itu apa? Beliau itu kalau melewati 1-2 ayat itu pasti nangis. Nanti kalau ngimamin gimana? 1-2 ayat itu nangis. Itu Abu Bakar, Masya Allah. Kalau bapak-bapak kan baca 30 juz tidak pernah nangis. Kalau Abu Bakar 1-2 ayat nangis. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan nama kecuali nama Abu Bakar. Akhirnya Pak Abu Bakar ngimamin sholat, menggantikan posisinya Rasul. Kemudian beliau ngimamin sholat dari hari Jumat malam, Sabtu, Ahad. Kemudian Senin, Sabtu dan Ahad tidak keluar dari rumah. Saat itu di mana Rasulullah SAW? Rasulullah berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dan meminta persetujuan dari istri yang lainnya supaya beliau tinggal di rumah itu. Maka kemudian Rasulullah tinggal di rumahnya Aisyah. Kalau ada yang ingin bertanya, rumahnya Aisyah itu mana, Ustaz? Rumahnya Aisyah itu yang sekarang jadi kuburannya Rasulullah SAW. Itulah kamarnya Aisyah. Sampingnya kuburannya Abu Bakar. Maka itu juga masih rumahnya Aisyah. Bagi yang pernah haji atau umrah pasti pernah melihat kuburannya Rasulullah SAW. Itu rumahnya Rasulullah. Mana Masjid Nabawi dulu ketika sebelum dibugar dan sebelum semegah hari ini, yang kemudian ada karpet hijau, nah itu dulu Masjid Nabawi itu Pak. Makanya kemudian ada karpet hijau yang kita sebut apa? Raudhah. Yang Nabi sampai mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan kemudian mimbarku adalah taman-taman surga. Rasulullah dulu kalau di rumahnya Aisyah buka pintu langsung masuk ke rumahnya, langsung masuk ke Masjid Nabawi. Makanya pernah Rasulullah itikaf, dimasukkan kepalanya ke jendela, kemudian disisirin sama Aisyah radhiyallahu anha karena memang berdekatan. Nah, makanya kalau nyari rumah itu jangan yang dekat jalan sama dekat tol. Nyari rumah itu yang dekat masjid. Itulah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah tidak keluar Pak. Hari Sabtu tidak keluar, hari Ahad tidak keluar. Kemudian hari Senin, maka beliau keluar sholat subuh, dibuka pintunya. Para sahabat itu sudah 2 hari tidak ketemu Nabi,
kangen betul mereka kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu ngangenin. Korma saja, pangkal pohon korma aja kangen sama Nabi dan sempat nangis kan ketika tidak lagi dijadikan sandaran Nabi. Itu pangkal pohon korma, sampai bisa nangis, Pak. Apalagi para sahabat, rindunya kepada Rasulullah itu begitu besar. Makanya kemudian akhirnya ketika para sahabat sholat, yang imamin adalah Abu Bakar, para sahabat di belakang, tiba-tiba pintu rumahnya Aisyah terbuka. Ketika pintu rumahnya Aisyah terbuka, maka kemudian mereka gembira betul melihat kembali Rasulullah. Hampir-hampir mereka membatalkan sholat. Kemudian Rasulullah memberikan tanda aba-aba supaya mereka melanjutkan sholat. Rasulullah kemudian berdiri, Abu Bakar sempat mundur, kemudian ditahan oleh Nabi, kemudian Abu Bakar mengimami sholat. Abu Bakar ngimamin sholat, kemudian sampai selesai. Itu hari Senin pagi. Para sahabat semuanya senang. Dan tidak ada satupun para sahabat saat itu yang merasa bahwasanya Nabi itu akan meninggal dunia. Bahkan mereka mengetahui bahwasanya Nabi itu sudah mulai membaik. Makanya Rasulullah itu meninggalnya justru ketika kondisinya itu agak membaik. Makanya ada kan saudara-saudara kita di rumah sakit tidak meninggal, tapi ketika pulang dari rumah sakit meninggal. Biasanya lampu itu kalau mau mati terang dulu. Makanya kalau ada teman-teman antum ngomong hari ini saya sehat banget, hati-hati itu. Maka kemudian akhirnya saat itu kemudian Rasulullah itu merasa membaik dan tidak ada satupun yang kemudian merasa bahwasanya Nabi akan meninggal pada hari itu. Maka kemudian setelah kemudian mereka puas melihat kembali Rasulullah sudah sehat, mereka merasa nanti duhur ketemu lagi. Makanya Abu Bakar ketika melihat itu, maka Abu Bakar akhirnya merasa Rasulullah nanti akan kembali mengimami para sahabat. Beliau minta izin pergi ke Sunoh. Sunoh itu di pinggir kota Madinah. Kenapa? Menemui salah satu istrinya yang tidak beliau jumpai dan tidak beliau kunjungi beberapa hari ketika menggantikan posisinya Nabi menjadi imam sholat. Coba kalau Abu Bakar kalau misalkan beliau tahu bahwasanya Nabi itu akan meninggal hari itu, apakah Abu Bakar akan meninggalkan Rasulullah? Tidak mungkin. Mungkin para sahabat tidak ada yang beranjak di Masjid Nabawi untuk nunggu Rasul. Tapi kenapa para sahabat saat itu balik? Abu Bakar pun meminta izin pergi ke sono. Sampai akhirnya Abu Bakar ketika mendapati Nabi itu meninggal, Abu Bakar agak terlambat datangnya ke rumah Rasulullah. Itu karena Abu Bakar itu minta izin. Kalau misalnya Abu Bakar itu ngerasa bahwasanya Nabi itu akan meninggal pada hari itu, Masya Allah, Abu Bakar tidak akan pernah meninggalkan Rasul. Karena orang yang paling khawatir terhadap nyawanya Rasulullah itu Abu Bakar. Makanya disinilah kita akhirnya paham ketika habis itu, kemudian Rasulullah masuk ke rumah kembali, kemudian melemah kembali kondisinya. Di atas pangkuan ibunda Aisyah, sempat melihat adiknya Aisyah Abdurrahman itu pakai siwak. Kemudian Rasulullah melihatin gitu. Kemudian ibunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, engkau pengen siwak itu? Diambilkan siwak yang baru, ditancapkan itu serabut-serabutnya oleh Aisyah, ditempelkan ke tangannya Rasulullah, kemudian disiwakin Nabi. Semakin lemah, Nabi kemudian sempat meminta segelas air, tembikar tanah diisi dengan air. Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam tempat air itu. Kemudian Nabi ngusap wajahnya berkali-kali sembari beliau berkata, Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu selalu ada pintu yang bernama sakaratnya. Semakin lemah, kemudian Rasulullah menunjuk ke atas langit ila rafiqil a'la. Maka kemudian akhirnya tangan Rasulullah jatuh, kemudian posisi kepala Rasulullah berubah dan bergeser sedikit. Disitulah ibunda Aisyah tahu Rasulullah sudah meninggal dunia. Itu Rasul. Tidak ada yang tahu kapan beliau meninggal dunia. Makanya disitulah kita akhirnya paham, ngerti Pak. Tidak ada yang tahu tentang kematian itu. Dan tidak ada musibah paling besar yang pernah menimpa kepada kehidupan manusia kecuali meninggalnya Rasul. Karena setelah meninggalnya Rasulullah itu berita-berita dari langit terhenti. Makanya para sahabat itu dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, setelah meninggalnya Rasulullah itu kota Madinah itu gelap, tidak ada yang ngomong, tidak ada yang bicara, tidak ada yang bercanda sedikit pun. Dan mereka itu tidak merasa kalau mereka sudah ditinggalkan Rasulullah. Mereka baru merasa itu ditinggalkan Rasulullah setelah menguburkan Rasulullah. Setelah kemudian tangan mereka kibas-kibaskan karena ada tanahnya, barulah mereka sadar, ya Allah, tangan saya baru saja menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru mereka menangis sejadi-jadinya. Dan itu Rasulullah. Tidak ada yang tahu kematian seseorang itu.
Makanya yang pengen kita sampaikan, kalau ada orang yang mengaku saya tahu kapan meninggal dunia, tidak mungkin, itu pasti bohong itu. Dan sesungguhnya kematian itu hanya Allah yang tahu. Dan kita harus paham juga, yang kita harus pahami, ada orang yang meninggal mendadak, ada orang yang meninggal dengan proses yang lama. Maka kita harus paham, jangan buru-buru mengatakan kalau yang meninggal itu mendadak itu kelihatannya lebih baik daripada yang matinya dengan sakit yang lama. Masyarakat kita kan sukanya persepsinya gitu. Alhamdulillah matinya gampang. Kok bisa? Iya, batuk 3 kali meninggal. Tidak ngerepotin orang, kan gitu. Ibu-ibu itu terutama biasanya coba gitu. Tidur meninggal, tidak ngerepotin keluarga. Nggak kayak yang sono, sakit 4 tahun tidak mati-mati itu kan. Tidak boleh kayak gitu. Makanya Imam Qurtubi kemudian menyampaikan ada loh orang yang kemudian matinya mendadak itu lebih buruk daripada yang matinya dengan sakit yang lama. Ada pula sebaliknya, tapi kita tidak bisa menentukan. Bisa jadi ada orang yang meninggal dunia sakit yang lama. Kenapa? Allah ingin merontokkan dosa-dosanya dulu sebelum dia mati. Kenapa? Lebih baik mendapatkan sakit daripada ujian itu yang berat nanti di akhirat. Karena mungkin Allah cinta, Allah jadikan dia sakit dulu, dirontokkan dosa-dosanya. Dia sempat meninggalkan wasiat, dia sempat meninggalkan kemudian amanah kepada keluarganya yang akan ditinggalkan. Dia sempat banyak berzikir dan bertaubat. Akhirnya apa? Baru meninggal dunia. Kayak kemudian kita melihat itu salah satu miliarder dari Australia itu Ali Banat namanya. Justru ketika dia nggak sakit, masya Allah tenggelam dalam dosa. Tapi setelah dia menderita sakit, akhirnya dia bertaubat dan akhirnya menjadi orang yang luar biasa sebelum meninggalnya. Makanya jangan buru-buru menghakimi orang dengan mengatakan bahwasanya orang ini ketika sakit yang lama kemudian dia tidak baik. Tidak, belum tentu itu. Makanya disinilah kita paham sesungguhnya kematian tidak ada yang tahu kecuali adalah Allah. Malaikat maut Pak yang mencabut nyawa sekalipun itu pun tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Tapi yang jelas ada sebuah riwayat dari Hasan Al-Basri, sesungguhnya malaikat maut itu mendatangi kita itu sehari 3 kali. Kemudian dia membawa lembaran. Kalau masih ada rezekinya, ditinggalkan. Nanti didatangin lagi, diperiksa lagi, rezekinya masih ada, tinggalkan lagi. Sehari 3 kali kita tidak ngerti kapan, apakah pagi, siang, sore, yang kita tidak tahu. Hasan Al-Basri tidak menyebutkan. Beliau cuma menyampaikan bahwasanya setiap manusia itu didatangi malaikat maut itu seharinya 3 kali. Bapak-bapak masih ada nggak rezekinya? Masih ada. Oh, masih di sini kok. Habis makan roti sama air mineral, itu masih ada rezekinya. Sampai kapan? Sampai kemudian malaikat maut mendapati rezekinya sudah habis. Ibarat listrik token itu udah titit. Nah, ini sudah mau habis ini. Baru kemudian dicabut nyawanya setelah mendapatkan perintah dari Allah. Tapi di situ kita paham tidak ada yang tahu kapan seseorang itu akan meninggal dunia, karena sesungguhnya itu hanyalah Allah yang tahu. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Kam min salimin mata bi ghairi illatin fakam min saqimin asahina minad dahr. Makanya ada sebuah kata-kata hikmah yang luar biasa. Berapa banyak orang yang sehat matinya lebih cepat daripada yang sakit ketika matinya mendadak tanpa sebab. Berapa banyak orang yang sakit justru umurnya lebih panjang daripada yang sehat. Makanya berapa banyak yang di UGD sudah seminggu tidak meninggal, masih hidup, masih diberikan oleh Allah panjang umur. Berapa banyak orang yang kita tampaknya sehat hari ini ketawa, masukkan kunci motor, dia pergi, kemudian justru tabrakan, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, dan kemudian akhirnya meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan kematian. Tidak ada yang tahu tentang kematian kecuali adalah Allah, dan tidak ada yang bisa mengatakan kita sudah merasakan kematian, karena itu tidak benar. Ini tanda kematian kelihatannya. Mungkin yang punya mobil dimatikan dulu. Yang kedua, ada yang merasa punya mobil? Yang kedua, kemudian para ulama lalu menyampaikan sesungguhnya. Yang kedua adalah sesungguhnya tidak akan pernah dimatikan kita sampai kemudian catatan rezeki kita disempurnakan dulu oleh Allah. Jadi orang yang ketika akan meninggal dunia itu harusnya dia paham tidak akan pernah dimatikan seseorang itu sampai catatan rezekinya itu disempurnakan oleh Allah. Ini terutama untuk bapak-bapak penting.
Karena sesungguhnya di antara penyebab penyimpangan agama adalah ketika kita tidak yakin dengan catatan rezeki yang Allah bagi kepada kita, sampai akhirnya nempuh jalan yang haram ketika mendapatkan harta. Ada yang menggunakan riba, ada yang menggunakan berbagai macam kezaliman, korupsi dan yang lainnya. Padahal kalau kita perhatikan, Allah tidak akan pernah mematikan manusia sampai Allah sempurnakan dulu catatan rezekinya. La yamuta ahadun hatta yastawfiya rizquha. Maka Rasulullah sampai mengatakan tidak akan dimatikan seseorang itu hatta yastawfiya rizquha, sampai Allah itu sempurnakan rezeki yang kemudian Allah berikan kepadanya. Bapak tidak akan mati sampai catatan terakhirnya bapak apa rezekinya itu diberikan oleh Allah. Setelah itu diberikan baru dimatikan oleh Allah. Berarti di situ hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kalau hidup itu yang tenang, bersahaja ketika mencari dunia itu. Tidak usah ngoyo, tapi juga jangan meremehkan. Bersahaja. Bersahaja itu nggak terlalu ngoyo, tapi juga nggak meremehkan. Karena ternyata di balik kematian itu menceritakan kepada kita tentang proses ketenangan hidup. Kuncinya itu memahami rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah dan tidak akan pernah dimatikan manusia. Terus sampai catatan rezekinya itu disempurnakan oleh Allah, baru dia dimatikan oleh Allah. Kalau kita tidak mengimani ini, Pak, makanya kemudian kita akan ngambil yang haram. Makanya perkataan manusia itu kadang-kadang di masyarakat itu sampai mereka berkata begini, mau cari yang haram aja susah kok. Nah, kan gitu. Sampai kemudian akhirnya dia ngambil yang haram. Diperintahkan untuk meninggalkan yang haram sulit, diperintahkan untuk meninggalkan yang syubhat sulit. Kenapa? Karena tidak yakin bahwasanya catatan rezekinya itu sudah disempurnakan oleh Allah dan tidak akan pernah dimatikan kita sampai kemudian Allah menyempurnakan dulu rezekinya kepada kita. Makanya ada seorang ulama yang menceritakan kisah nyata ini, bagaimana dia mendapati kisah nyata yang beliau tulis di dalam kitabnya. Ada seorang ulama itu pergi di satu tempat, yang biasanya dia pergi di satu tempat itu, maka pada satu waktu dia tiba-tiba ingin merubah rute. Biasanya yang jalan yang dia lewati, dia ingin melewati jalan yang lainnya. Ketika dia melewati jalan yang lainnya, tidak sebagaimana jalan biasa yang dia sering lewati, tiba-tiba dia mendengar suara. Suaranya apa? Orang minta tolong. Angkit nih, tolong saya, tolong saya. Dia mencari dari mana arah sumber suara itu. Dicari, ternyata ada sebuah sumur. Kemudian dilihat dan dilongok, ternyata di dalamnya ada orang yang kecemplung sumur. Masih hidup, masih hidup. Kemudian dia masih ngambang itu. Maka kemudian akhirnya beliau berusaha untuk kemudian membantu orang itu supaya keluar, supaya kemudian selamat atau keluar dari sumur itu. Setelah kemudian sampai ke atas dengan izin Allah, orang tersebut basah kuyup. Kemudian setelah agak tenang, dia meminta, askini bisyurbati ma'in, ada air minum atau enggak? Kemudian dicarikan itu air minum. Setelah kemudian dicarikan air minum, kemudian dia minum satu gelas. Setelah minum satu gelas, maka dia tenang. Kemudian ulama tadi nanya, kok bisa kecebur sumur itu gimana asalnya? Orang tadi kemudian mikir, iya ya, kok bisa kecebur sumur itu gimana tadi asalnya? Dia ingat-ingat gitu. Berdiri dia. Sembari berdiri, dia dekatin ke bibir sumur lagi. Karena ingin untuk mengulang memori dia. Lah ketika mendekati ke bibir sumur, kepleset lagi. Kepleset lagi, masuk ke sumur lagi yang kedua kalinya. Tetapi yang kedua itu beda dengan yang pertama. Apa yang kedua? Mati langsung. Langsung mati. Langsung kemudian ulama tersebut berusaha untuk kemudian akhirnya mengangkat bersama dengan penduduk kampung. Setelah selesai penguburannya, ulama tadi nulis, kenapa Allah itu kirimkan saya melewati jalan baru itu? Kenapa kemudian saya mendengar itu? Karena ternyata saya diperintahkan oleh Allah secara tidak langsung untuk menyempurnakan rezeki orang itu yang belum sempurna ketika dia kejebur sumur. Apa itu? Segelas air. Setelah dia minum segelas air, segelas air sudah dicek. Ayo sudah selesai segelas airnya. Ayo berdiri dia. Ya bibir sumur lagi dia. Kepleset lagi dia. Makanya saya tidak mau ini minumnya kuat. Oke, kemudian akhirnya dia kemudian ke bibir sumur lagi, kemudian dia kepleset lagi dan meninggal dunia. Loh, perhatikan loh. Sampai urusan air minum di bawah sumur yang harusnya dia bisa minum di air sumur itu, tapi karena bukan air itu yang Allah pilihkan untuknya, airnya itu air yang di atas.
bukan air yang di bawah. Allah kirimkan orang, Allah jadikan orang itu ulama tadi yang biasanya lewat di jalan ini dijadikan kemudian berbeda lewat jalan yang lainnya, sampai kemudian akhirnya dia minum itu, sampai kemudian akhirnya dia itu meninggal dunia ketika sudah disempurnakan rezeki 1 gelas air. Loh, ini masih menjadikan setiap laki-laki ragu untuk ninggalin yang haram gitu, masih nyentuh riba, masih nyentuh yang syubhat. Loh, kita ini apa tidak yakin toh kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita tidak akan dimatikan kita, Pak, sampai kemudian rezeki kita itu disempurnakan oleh Allah. Makanya kematian itu memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali nyentuh yang haram, jangan sekali-kali nyenggol yang syubhat, karena sesungguhnya kalau memang itu bukan milik kita, kita megangnya sebentar tetapi kita lepaskan untuk membiayai banyak perkara yang tidak pernah kita duga. Tapi kalau kemudian kita sudah mendapatkan apa yang ditetapkan oleh Allah, datang itu, dan itu cukup. Karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, walaupun Allah tidak memberikan apa yang kita selalu inginkan. Makanya inilah yang menjadikan setiap orang harusnya tenang. Makanya ketika saya sampaikan materi ini, Pak, di daerah Bandung, maka ada seorang jamaah itu habis kajian itu cerita tentang bapaknya sama Ustaz bapak saya. Bapak saya itu ketika di UGD, alhamdulillah melewati masa-masa kritis, akhirnya pindah ke kamar biasa. Akhirnya kemudian membaik kondisinya membaik. Setelah itu kemudian diberikan izin ACC oleh dokter, pulang. Dan ketika pulang sebelum sampai ke rumah, bapak saya ngomong, saya pingin rawon. Bu, jangan rawon, Pak, yang lain. Enggak, saya pengennya rawon. Kenapa nggak minta megono? Ya, saya juga nggak ngerti. Dia minta rawon. Janganlah Pak, ya jangan rawon. Saya minta rawon. Nah, masuk rawon aja enggak boleh. Bukan masalah itu, Pak. Masalahnya kan mungkin santannya dan lainnya. Enggak lah. Nyicipin dikit aja. Akhirnya anaknya nyarikan rawon, dapat Pak rawon itu. Setelah dapat rawon kemudian akhirnya makan, hanya dicicipin 1, 2, 3 sendok. Sudah, setelah itu anaknya suruh makan, hanya 3 sendok. Setelah itu kemudian bapaknya di mobil sampai di rumah, karena rumahnya ditinggalkan beberapa hari. Bapak saya sempat ngeliatin rumah gitu, karena beberapa hari ditinggal. Setelah itu bapak saya minta izin untuk istirahat. Saya istirahat dulu. Maka kemudian setelah istirahat beliau sempat mengatakan nanti asar dibangunin ya. Iya Pak. Tidur. Tapi ternyata ketika asar dibangunin sudah tidak ada lagi. Berarti rezeki yang terakhir apa? Berapa sendok? 3. Hati-hati itu roti terakhir antum itu. Itu kemudian ternyata sudah ada. Makanya tidak usah khawatir. Masalah anak kadang-kadang itu banyak orang tua itu hari ini tuh Masya Allah ya, kadang-kadang tidak diperintah oleh Allah malah dikerjakan, yang diperintahkan oleh Allah malah tidak dikerjakan. Apa itu? Allah merintahkan kita untuk menjaga anak kita dari api neraka, malah kita tidak lakukan. Allah tidak pernah nyuruh kita untuk ngurusin dunia anak kita, malah kita ngurusin dunia anak kita. Padahal anak kita itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Yang penting itu tanamkan ilmu akhirat, paham bagaimana bekal hidupnya ketika hidup. Masalah dunia dia sudah dijamin oleh Allah. Makanya ketika kita belajar dari sifat kematian, akhirnya kita tenang, Pak. Makanya hari ini yang masih nyenggol-nyenggol yang haram itu, tobat. Kalau memang rezeki Bapak itu rawon 3 sendok, tidak akan mati, Pak, sampai rawon itu diberikan oleh Allah. Saya tidak tahu ya apakah rawon atau megono ya, tapi yang jelas itu sudah ditentukan oleh Allah dan harusnya membuat kita tenang dalam kehidupan kita gitu loh. Karena kematian itu kalau kita renungkan, kematian itu memberikan kepada kita kebaikan untuk menghidupkan hati. Masalah rezeki itu masalah yang menjadi masalah besar dalam kehidupan kita itu apa? Kalau setiap laki-laki itu terbiasa memberikan suapan kepada istrinya dan anaknya dari sesuatu yang haram, ikhwan, bapak yang saya cintai karena Allah, daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, ketika anak itu terbentuk dari daging yang haram, ketika hartanya itu tidak bersih, maka daging itulah yang mematikan setiap syarat ketaatan ketika dia dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Jangan diremehkan masalah harta itu. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan karena masalah membunuh. Nabi Adam tidak bunuh. Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan berzina. Nabi Adam tidak berzina, sudah ada Hawa. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu apa? Karena makan buah yang diharamkan oleh Allah hanya 1 gigitan tok. Tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Kenapa? Karena pentingnya masalah makanan yang masuk ke dalam perut kita itu menjadi salah satu identitas penduduk surga.
satu tok Pak, tidak sempat gelegean itu kemudian sampai kemudian dikeluarkan Nabi Adam dari surga itu, dan kemudian dipisahkan dari Hawa 200 tahun itu, kemudian mereka berjalan sendirian itu 200 tahun melewati malam dan siang, 200 tahun pisah, sampai akhirnya ketemu kembali. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas itu ketemu di Bukit Arafah setelah 200 tahun gara-gara makan yang haram satu kali. Makanya ya Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, kalau kita belajar dari kematian, itulah kematian, bahwasanya rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya rezeki kita apapun itu, maka itulah yang menjadikan kita tenang. Kalau bapak itu rezekinya yang terakhir apel, Allah akan ngasih apel itu, baru dimatikan oleh Allah. Kalau rezeki kita yang terakhir itu adalah minuman es teh, ya itulah es teh yang kemudian Allah akan berikan yang terakhir, baru dimatikan oleh Allah. Makanya kematian itu memberikan kepada kehidupan bagi mereka yang merenung. Makanya ada kisah nyata dari salah satu ikhwan yang dulunya kerja di tempat yang banyak dikatakan oleh para ulama itu tempat yang haram. Asalnya dia ketika mau resign itu maju mundur, khawatir itu anaknya, istrinya dan lain sebagainya. Sampai Allah memberikan kepada beliau sinyal hidayah. Apa sinyal hidayahnya? Yaitu adalah ketika tiba-tiba bapaknya koma. Ketika bapaknya koma, beliau jaga bapaknya, beliau rawat bapaknya dengan baik, Masya Allah. Dan ketika beliau menjaga bapaknya dengan baik itu, Masya Allah, kemudian bapaknya masih koma. Dia ingin berbakti, dia mengatakan mungkin ini kesempatan saya yang terakhir. Dia cuti Pak dari kantornya. Dan ketika akhirnya beliau cuti itu, tiba-tiba ketika menjaga bapaknya yang koma, ada sebuah kisah yang nggak pernah kita duga. Bapaknya tiba-tiba bangun dari koma. Bangun dari koma masih lemah gitu. Kemudian antara sadar dan tidak sadar. Kemudian bapaknya itu minta es krim. Satu contoh, mau makan es krim lah. Kemudian anaknya bingung, ini gimana minta es krim ya. Akhirnya kemudian dia buru-buru nelpon kepada dokter medis yang menangani bapaknya. Pak, ini bapak saya sadar. Oh ya, nanti saya akan ke sana. Iya Pak, sebelum bapak ke sini bapak saya minta es krim. Oh ya sudah, kasih saja, tidak apa-apa. Ya, nggak usah banyak-banyak. Iya, beli Pak es krim Pak. Es krim disuapin. Setelah itu disuapin agak lemah. Kemudian setelah makan es krim gitu, kemudian lemah kembali. Menjelang malam akhirnya meninggal. Setelah menguburkan orang tuanya, menguburkan bapaknya, Masya Allah, maka beliau itu langsung tidak ambil pusing dan tidak ambil pikiran panjang, resign dari tempat pekerjaannya. Kisah ini ditulis oleh beliau di salah satu blognya. Lalu kemudian dia berkata di dalam blognya itu, apa yang menjadikan saya yakin untuk resign dari pekerjaan yang haram itu? Yaitu adalah ketika saya mendapati bapak saya koma, itu tidak dimatikan oleh Allah langsung, sampai Allah menyempurnakan rezeki terakhir yang Allah berikan kepadanya. Apa rezeki terakhirnya? Es krim. Es krim, ayo bangun dulu. Es krimnya belum dapat. Es krim, bangunkan dulu, es krimnya dapat. Setelah es krimnya dapat, baru kemudian bapak saya itu koma kembali dan kemudian meninggal dunia. Kemudian dia berkata, loh kalau rezeki bapak es krim saja, koma, itu pun Allah atur es krim itu sampai kepada bapak saya dan akhirnya bapak saya makan es krim. Loh apalagi saya, kok tidak yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan itulah pelajaran dari kematian. Allah tidak akan matikan kita sampai kita diberikan oleh Allah rezeki yang terakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah siapapun manusia itu akan dimatikan oleh Allah dan diwafatkan dengan proses kebiasaan yang dia jalankan dalam hidup. Jadi sesungguhnya ketika kematian itu yang ketiga yang kita pahami, orang tidak akan pernah dimatikan oleh Allah sampai dia itu dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kullu abdin yamutu ala ma mata alaihi. Sesungguhnya setiap manusia itu akan dimatikan oleh Allah berdasarkan kebiasaannya. Makanya siapapun yang menabung kebaikan, maka kebaikan itu yang akan menghiasi dalam proses kematiannya. Dan siapapun yang menabung kemaksiatan, maka dia itu akan memanen kemaksiatan itu ketika akan mati. Karena apa? Karena sesungguhnya habit atau kemudian kebiasaan itu akan membentuk menjadi kebiasaan yang kita akan rasakan ketika kita akan meninggal dunia. Kenapa sahabat Utsman bin Affan diwafatkan ketika membaca Al-Quran? Karena sesungguhnya sahabat Utsman bin Affan itu sahabat yang paling senang tilawatul Quran, Pak.
Makanya salah satu perkataan emas Utsman bin Affan itu apa? Beliau mengatakan, lama tahurat qulubukum lama syabiat min kalami rabbikum. Kalau hatimu bersih, kamu tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Itu sahabat Utsman. Itu sahabat Utsman. Makanya Allah matikan sahabat Utsman dengan kebiasaannya. Dia lagi membaca Al-Quran, kemudian ditusuk meninggal ketika sedang berada di atas mushaf ketika dia bertilawah kepada itu. Sahabat Umar dimatikan ketika dalam kondisi sholat. Karena sahabat Umar itu salah satu yang paling disenangi oleh beliau itu apa? Sholat, Pak. Sujud kepada Allah itu salah satu yang disenangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manusia pun sama. Apapun yang kita biasakan dalam kehidupan, hati-hati. Itulah yang akan dimatikan oleh Allah kalau kita sering melakukan kebiasaan yang buruk. Tapi siapapun yang membiasakan kebaikan, Allah akan mematikan ia berdasarkan kebaikan yang dia biasakan. Orang kok sampai mati ketika dalam sholat, itu pastinya dia adalah membiasakan sholat sampai Allah ridhoi. Dan kemudian Allah matikan ia di dalam sholat itu. Kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi dia puasa, dia pasti senang dengan berpuasa sampai Allah matikan ia dalam puasa itu. Ketika Allah sudah ridho terhadap kebiasaan puasanya selama hidupnya, Allah kasih door prize dalam tanda kutip matinya berdasarkan kebiasaan yang dia lakukan. Kita harus paham nanti ikhwan. Makanya sampai perkataan kita pun sama. Perkataan yang kemudian kita akan keluar dari lisan kita itu adalah perkataan-perkataan yang sering keluar dari apa yang kita sampaikan ketika kita di waktu kita nanti sakaratul maut. Itu yang akan keluar. Makanya Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah bercerita, ada banyak orang yang meninggal dalam posisi su'ul khatimah disebabkan apa? Membiasakan dosa. Ada itu kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ada yang mati itu ketika mau ditalqin la ilaha illallah, malah dia mengatakan apa? Ketika akan ditalqin la ilaha illallah, dia malah justru mengatakan 11, 12, 13. Setelah meninggal dunia dicek, ternyata dia bendahara. Bukan bendaharanya. Karena dia terlalu suka menghitung-hitung uang tiap hari dan tidak ada yang dipikirkan kecuali uang. Akhirnya matinya berdasarkan itu. Ada seorang kemudian laki-laki yang ditalqin ketika akan meninggal dunia, kata Imam Qurtubi, kemudian ditalqin la ilaha illallah. Maka kemudian dia menyebutkan nama seorang wanita yang menuju kepada pemandian. Kenapa? Karena dia pernah jatuh cinta kepada wanita yang bertanya kepada dia pemandian air panas untuk khusus wanita. Dia jatuh cinta kepada perempuan itu dan perempuan itu dikejar kemana-mana, tetapi cintanya tertolak. Akhirnya apa? Akhirnya dia memendam di dalam hatinya, yang dipikirkan itu wanita itu terus. Sampai ketika ditalqin yang disebut wanita itu, Pak. Makanya kemudian kebiasaan kita inilah yang menjadikan Allah itu akan mematikan kita berdasarkan apa yang kita biasakan. Makanya saya dulu pernah dapetin ada bapak-bapak beliau orangnya baik, suka bercanda, suka ngomong cici gitu. Saya kemudian ngomong, Pak jangan gitu terus Pak. Loh kenapa Ustaz? Loh saya khawatir nanti kalau bapak mau meninggal dunia saya talqin la ilaha illallah, bapak cici. Orang yang sering dengar sesuatu yang bukan dari Quran, Pak, entah rock, entah pop, entah dangdut, bisa jadi itu kalimat yang akan keluar ketika kemudian dia itu akan meninggal dunia. La ilaha illallah, iwak peyek, keluar dia. Loh bisa jadi kan? Karena Rasulullah tidak mungkin berdusta. Rasulullah mengatakan kullu abdin, setiap manusia akan dimatikan oleh Allah berdasarkan kebiasaannya. Karena sesungguhnya itulah yang akan kemudian kita keluarkan ketika manusia itu menuju pada kematiannya. Orang yang terbiasa kebaikan akan dimatikan dengan kebiasaan yang dia lewati. Kalaupun dia kemudian membiasakan dengan keburukan, maka dia pun akan mati dalam keburukan itu. Makanya sampai kita mendapati sebaliknya pula, kalau ada orang yang membiasakan kebaikan, Allah akan matikan ia berdasarkan kebaikannya. Makanya ada sebuah kisah yang saya baca di sebuah kitab. Ada orang Pak di daerah Syam itu, dia menjadi muadzin itu 40 tahun. Menjadi muadzin 40 tahun dia menjadi muadzin. Ketika dia menjadi muadzin selama 40 tahun itu, ketika dia itu sakitnya semakin berat, dia panggil seluruh anaknya untuk datang. Anaknya datang ngumpul. Kemudian semakin berat itu, anak-anaknya itu pada ngumpul gitu, ngeliatin ayahnya gitu. Mereka berpikir, ya Allah, ayah kami ini kelihatannya masih ada beban, kok sampai akhirnya kok tidak bisa meninggal. Tiba-tiba ayahnya itu memberikan kode, memberikan tanda, tolong dudukkan saya.
Akhirnya kemudian ayahnya didudukkan, Pak. Sampai anaknya itu berkata, seakan-akan ayah saya itu pingin meminta sama Allah, ya Allah izinkan saya adzan dulu sebelum saya mati. Itu kesimpulan dari anaknya, karena dia nggak bicara. Maka setelah didudukkan, kemudian orang tersebut oleh anak-anaknya, tiba-tiba kemudian dia masukkan telinganya, jarinya ke telinganya, adzan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 40 tahun adzan itu. Sampai kemudian akhirnya dia adzan. Sampai lafaz la ilaha illallah, tak meninggal dunia. Sampai anaknya kemudian berkata, Allah terima adzannya 40 tahun dan Allah ridhoi dia. Memandangkan adzan itu menjadi kalimat terakhir yang dia ucapkan ketika meninggal dunia. Makanya kenapa kita harus dengerin murotal? Karena siapa sih Pak orang yang paling senang musik sekalipun itu kalau mati juga nggak pengen dengar musik, iya atau tidak? Orang misalkan ada orang yang senang gitu, senang musik sekalipun, dia pun kalau mati, kalau ditanya, kalau mau mati pengen dengerin side A atau side B, lagu yang mana? Tidak mau dia, pasti pengen dengerin Quran. Kalau kita tahu bahwasanya meninggalnya kita nanti kemudian kita akan mengulang kembali apa yang menjadi kebiasaan, ayo kita rubah gitu. Ayo kita dengarkan Quran, ayo kita dengarkan murotal. Karena biasa jadi apa yang sering kita ucapkan itulah yang akan kita, apa yang kita dengar itulah yang akan kita ucapkan ketika kita akan meninggal dunia. Rasulullah itu tidak mungkin berdusta. Kullu abdin, setiap manusia akan dimatikan berdasarkan dengan kebiasaan yang dia lakukan seumur hidupnya. Dan itu yang harus kita mengerti. Makanya ada lagi kisah ini yang bapak-bapak yang agak pernah ngelewatin tahun 90-an. Dulu di Mesir itu pernah ada kapal tenggelam namanya Salim Express, Pak. Ada sebuah kisah yang mengiringi ketika kapal Salim Express di Mesir sempat gempar itu, dia tenggelam itu. Ada salah satu bapak-bapak itu cerita tentang istrinya. Ini kayak versi Titanic tapi versi orang yang beriman. Kalau Titanic sono kan versi orang yang berzina. Kalau ini versi orang beriman, Pak. Jadi Salim Express nanti dibuka ada. Kalau bisa bahasa Arab itu Salim Express Mesir. Ini tanda yang kedua. Maka kemudian akhirnya ketika kapal itu mau tenggelam, maka kemudian suaminya itu nyari istrinya, ketemu dengan istrinya. Ketika ketemu dengan istrinya, maka dia ayo kapal mau tenggelam. Maka kemudian istrinya itu malah cari jilbab. Kemudian suaminya berkata, Masya Allah, ini kapal mau tenggelam, tidak usah kamu nyari jilbabnya, biarin aja. Kemudian istrinya berkata, aku tidak akan ridho. Kalaupun Allah menakdirkan saya mati, kecuali saya menutup hijab saya. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia cari hijabnya, ketemu Pak hijabnya. Setelah ketemu hijabnya, dia pakai hijab, dia lari menyelamatkan diri bersama suaminya. Qadarallahu ma yasha, kapal itu akhirnya karam. Ketika kapal itu kemudian karam, maka kemudian mereka terombang-ambing di tengah lautan. Maka kemudian mereka itu masih bersama-sama. Tiba-tiba istrinya itu berkata, Aradi sini, kamu ridho enggak sama saya? Kemudian suaminya berkata, ya Allah, kita ini di tengah gelombang air laut itu. Kamu masih bertanya apakah saya ridho kepada dirimu ataukah tidak? Nantilah, jangan nanya itu. Tidak, wahai suamiku, ridho enggak kamu kepada saya? Kemudian akhirnya suaminya berkata, iya, saya ridho kepada dirimu. Tepat dia mengatakan ridho. Pada saat itulah kemudian gelombang memisahkan mereka. Sang suami akhirnya selamat, sang istri akhirnya beberapa hari ditemukan sudah meninggal dunia dalam kondisi pakai jilbabnya. Setelah suaminya baru saja berkata, saya ridho kamu sebagai istriku. Di situ kemudian kisah tersebut sempat viral di Mesir itu. Sang suami ini menceritakan di banyak media, dan sang suami berkata, semoga saya nanti akan ketemu dengan dia di surga. Itulah harapan saya. Di situ kita paham kenapa wanita itu mencari jilbab dulu, karena kebiasaan untuk menutupi hijabnya itulah yang akhirnya menjadi kebiasaan dia ketika meninggal dunia. Kenapa dia meminta kepada suaminya, apakah ridho saya kamu kepada diriku? Karena sesungguhnya istrinya mungkin seumur hidupnya itu selalu berkeinginan bahwasanya dia itu pengen mendapatkan ridho dari suaminya, dan itu pun dia dapatkan sebelum dipisahkan oleh gelombang air laut. Inilah Pak yang menjadikan kita paham, siapapun yang membiasakan sholat subuh
2 rakaat dia sholat fajar, bisa jadi Allah akan matikan Bapak dalam sholat itu yang Bapak cintai. Siapapun Pak yang kemudian sholat witir tiap malam, bisa jadi witir itu kemudian Bapak akan meninggal dunia. Ada Ustadz Rifki dari Kediri itu cerita, ada seorang bapak-bapak itu kalau tiap malam dia selalu membangunkan orang yang dia kenal, ayo tahajud. Dan ternyata meninggalnya pun sama, malam ketika habis tahajud maka beliau meninggal dunia. Makanya inilah yang menjadikan kita membiasakan kebaikan itu, menabung harapan untuk mati husnul khatimah. Membiasakan keburukan itu berarti kita menabung harapan untuk mati su'ul khatimah. Karena sesungguhnya itulah yang disebut dengan kematian. Kita akan dimatikan berdasarkan kebiasaan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini sebenarnya masih panjang tapi saya singkatkan yang keempat. Yang keempat itu adalah bahwasanya sesungguhnya kematian itu pasti melewati sakaratul maut. Pasti melewati sakaratul maut, Pak. Semua manusia itu akan melewati sakaratul maut. Tidak ada yang melewati sakaratul maut kecuali satu. Orang yang tidak merasakan sakaratul maut itu satu. Siapa? Yaitu adalah para syuhada, itu tidak merasakan sakaratul maut. Apakah Rasulullah merasakan sakaratul maut, Ustaz? Iya, Rasulullah itu merasakan sakaratul maut. Ada seorang ustaz di YouTube pernah ngomong, Rasulullah tidak merasakan sakaratul maut. Salah, Rasulullah itu merasakan sakaratul maut. Makanya tadi doanya, Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap itu kematian itu merasakan sakarat. Rasa sakit yang paling berat dirasakan manusia itu bukan ketika kambuh kankernya, bukan ketika kambuh itu kemudian asam uratnya, itu belum puncaknya sakit, Pak. Puncaknya rasa sakit itu ketika manusia nanti melewati sakaratul maut. Makanya orang ketika sakaratul maut itu sampai semua urat syarafnya itu melemah. Sampai orang sakaratul maut itu mengatakan aduh aja tidak mampu. Bapak coba lihat bagi yang pernah melewati ketemu sama orang yang meninggal dunia. Orang kalau sakaratul maut coba Pak, kalau kita datangin itu, kita panggil ibu kita, Bu, dia biasanya nangis tak di sini. Bu, nangis dia. Kenapa dia bisa mengatakan aduh? Syarafnya sudah lemah, Pak. Sampai ngirim pesan ke otak kemudian ngirim pesan ke mulut itu sudah nggak bisa. Kalau kita dipukul 1 tongkat, kita bisa mengatakan aduh, itu 1 tongkat. Tapi kalau kita dipukul 1000 tongkat bareng-bareng, sudah tidak bisa mengatakan aduh karena sakit berat yang dirasakan. Makanya tidak ada rasa sakit yang paling berat dirasakan manusia itu kecuali nanti ketika sakaratul maut. Kita bisa bayangkan, coba sekali-kali tanya kalau punya tetangga, punya teman yang punya penyakit kejepit syarafnya, itu kalau lagi kambuh kayak apa, Pak? Itu baru kejepit syaraf. Padahal sakaratul maut itu bukan kejepit syaraf, dimatikan oleh Allah syaraf itu. Makanya proses kematian sakaratul maut itu dari mana? Sakaratul maut itu, malaikat maut itu datang kepada orang yang akan meninggal dunia. Itu kemudian duduk di atas kepala. Makanya orang sakaratul maut itu dicabut nyawanya itu dari atas ya. Makanya pertama kali anggota tubuh kita yang dingin mana? Telapak kaki. Makanya orang sakaratul maut itu dia melihat sesuatu yang dia tidak pernah pandang ketika masih hidup sehat. Apa itu? Rombongan malaikat yang datang, sebagaimana riwayatnya dari Bara' bin Azib. Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza kanal mu'min fi inqita'i minad dunya wa iqbalu minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minal malaikah." Orang mukmin itu kalau akan meninggalkan dunia menghadapi akhirat, turun para malaikat itu bareng-bareng rombongan. Kalau yang dicabut orang yang beriman, para malaikat itu membawa kain kafan dari surga dan membawa minyak wangi dari surga. Dia melihat itu. Di mana para malaikat itu duduk? Fajalasu inda muddil basar. Mana malaikat itu duduk sejauh mata dia memandang. Makanya begini. Itu bukan tatapan kosong. Bisa jadi dia sedang melihat malaikat itu. Maka kemudian yang turun malaikat maut, malaikat mencabut nyawa. Duduk di atas kepalanya itu. Maka kemudian dicabut dari atas itu. Tek. Makanya kemudian kita diperintahkan untuk mentalkin sebelah kanan itu. Dan jangan ditinggalkan. Kemudian dia dicabut dari atas, tek gitu. Pertama kali yang kemudian mati telapak kaki. Naik Pak, kemudian kepada mata kaki, mati dia. Naik ke lutut, ribuan syarafnya mati. Naik ke pinggul, ribuan syarafnya itu mati. Naik ke lambung, ribuan syarafnya itu mati. Naik ke jantung, tek, mati jantung itu. Naik itu kemudian ke leher. Inilah puncaknya sakaratul maut. Yaitu ketika nyawa di kerongkongan. Falaula idza balagatil hulqum. Kalau nyawa itu sudah di kerongkongan itu. Kenapa disebut kerongkongan itu yang menjadi tanda ketika nyawa itu dicabut? Karena yang paling sakit di sini, Pak. Kayak di sini. Itu masih disisakan jantungnya. Kemudian lewat, mati dia.
kemudian lewatin mata dia. Kemudian dicabut keluar, dibungkus dengan kain kafan dari surga berwarna putih dan minyak wangi dari surga, dibawa ke langit yang ketujuh. Itu paling sakit yang luar biasa yang pernah dirasakan manusia itu ketika sakaratul maut. Makanya kalau ada orang bermaksiat itu simpel, dia lupa kemaksiatan yang dilakukan hari ini itu pasti akan melewati sebuah pintu yang bernama sakaratul maut. Makanya sampai kemudian falaula idza balagatil hukum, no, kalau kemudian nyawa sudah di kerongkongan itu loh. Makanya kemudian orang diam dia. Tidak bisa ngomong, Pak. Sampai ngelewatin mata, nanti mata membuka, sempat membuka. Makanya ada beberapa orang yang ketika meninggal dunia itu kenapa matanya terbuka? Jangan buru-buru ngomong. Oh itu su'ul khotimah, matanya melolok gitu. Enggak. Rasulullah mengatakan bahwasanya innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, maka yang setia mengikuti ruh itu mata. Makanya ada orang yang meninggal gini, ada yang meninggal begini. Kenapa? Dia ngeliatin ruh terakhir kali ketika dicabut oleh Allah dan dibawa ke atas langit. Karena anggota badan yang paling setia dengan ruh itu apa? Mata. Makanya kalau kita ngeliat ada orang yang meninggal, dunia terbuka matanya, tidak usah takut. Tutup aja, Allahumma fillahu warhamu wafi wafan. Kecuali kalau buka lagi, ya itu kabur bareng-bareng. Insya Allah enggak. Maka kemudian dia buka, kemudian sudah meninggal dunia. Dan itu proses puncaknya kematian itu. Makanya orang yang kemudian akhirnya kita harus memahami, itulah puncak rasa sakit yang diderita oleh manusia. Siapa yang tidak merasakan sakaratul maut? Nabi merasakan sakaratul maut. Bahkan kemudian Imam Qurtubi menyampaikan sakaratul mautnya Nabi 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Kenapa? 2 alasannya. 1, karena Allah ingin menyampaikan kepada kita, kalau nabiku dan rasulku saja sakaratul maut, apalagi antum. Itu seakan-akan Allah ingin membicarakan itu kepada kita. Yang kedua, karena Rasulullah itu orang yang dikasih oleh Allah puncak ujian kehidupan manusia itu Nabi. Tidak ada orang yang lain puncak segala macam ujiannya kecuali Rasulullah. Makanya puncak kenikmatan surga itu siapa yang menggenggamnya? Rasul. Makanya surga tidak pernah dibuka kecuali Rasulullah yang mengetok pertama kali. Makanya dijadikan ujiannya itu sampai sakitnya itu 2 kali sakitnya orang biasa, Pak. Makanya Rasulullah itu pernah tangannya tersentuh oleh seorang sahabat demam tinggi. Nabi berkata, wa inni la'u aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya ini kalau sakit 2 kali sakitnya orang biasa. Jadi kalau Bapak demam 38 kalikan 2, itulah Rasulullah ketika sakit. Sakaratul mautnya Nabi berat. Makanya sampai Fatimah itu ketika melihat Rasulullah bapaknya itu meninggal dunia sakaratul maut, nangis itu. Fatimah, orang yang kemudian dijanjikan surga. Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Tidak kuat, padahal orang yang paling kuat dalam iman, salah satunya wanita itu adalah Fatimah. Kenapa? Saking beratnya Rasulullah ketika menuju kepada kematian. Rasulullah mengatakan umati, umati. Saya tidak pernah tahu tentang hadis itu. Tapi Rasulullah mengatakan ila rafiqil a'la, menuju kepada teman-teman terbaik di akhirat. Pengen ketemu Rasulullah itu dengan Ibrahim, pengen ketemu beliau dengan Nabi Musa, pengen ketemu beliau dengan para nabi sebelum beliau. Itulah yang dipilih Nabi. Dan beliau tidak memilih untuk melihat kemenangan-kemenangan yang telah diraih oleh para sahabat. Makanya itulah sakaratul maut, puncaknya kematian. Makanya orang sakaratul maut itu jangan ditinggal. Orang kalau sudah sakit berat itu ditalkin terus di telinganya. La ilaha illallah. Sembari dipegang sebelah kanannya. Jangan terlalu cepat-cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan gitu. La ilaha illallah. Dipegang keningnya. Kemudian wudhu, diusap wajahnya, diusap dadanya. La ilaha illallah. Biarkan dia mencerna dulu apa yang kita sampaikan. Belum ucapin lagi la ilaha illallah. Biarkan mencerna dulu, keadaannya berat betul itu. Nanti kalau sudah mengucapin la ilaha illallah, sudah. Jangan diajak ngobrol setelah itu. Alhamdulillah ya Pak, gitu. Alhamdulillah ya Bu, gitu. Alhamdulillah. Talkin lagi. Karena ucapan terakhirnya alhamdulillah. Makanya kemudian jangan kemudian akhirnya kalau sudah mengucapin la ilaha illallah tutup mulutnya, sudah ngomong lagi. Jangan gitu. Tapi di situ kita mengucapin la ilaha illallah. Boleh nggak kita rubah Ustaz? Lebih baik tidak usah dirubah. Karena apa? Talqin itu ibadah. Ibadah itu tauqifiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan ditinggal, Pak. Makanya kalau saya ini ya mendapati kemudian ada keluarga kita dibawa ke ICU, kemudian dokter yang ngomong jangan ditemenin, biar di dalam saja.
Malah saya khawatir ICU itu malah justru saat-saat kritis yang harusnya ditemani. Semoga para dokter nanti mereka belajar ilmu, paham akidah, paham sunnah gitu. Orang di ICU itu justru malah butuh ditemani, Pak. Di saat itulah saat genting-gentingnya dia menghadapi kematian. Karena kita juga harus paham, setan itu perang besar-besaran ketika menggoda manusia itu puncaknya ketika mau mati. Ini panjang sekali. Ini sebenarnya akan menjadi poin yang kelima, tapi karena waktu yang tidak cukup, jadi akhirnya kita tidak bisa menyampaikan semuanya. Walaupun kita baru menyampaikan berapa? Ada 4. Sebenarnya ada berapa, Ustaz? Ada 12 fakta kematian yang perlu kita pahami. 4 kali 3, 12. Nantilah kapan-kapan lah kita insya Allah akan membahasnya. Tapi setidaknya kita sudah belajar 4 tentang sifat kematian ketika membincangkan kematian. 1, kematian itu tiba-tiba. 2, kematian itu tidak akan datang kecuali rezeki kita sudah disempurnakan. 3, kita akan dimatikan berdasarkan kebiasaan. 4, kematian itu pasti melewati sakaratul maut. 5, walaupun kita tidak bahas, kematian itu ketika proses kematian itu yang paling banyak mendatangi kita itu adalah setan untuk menyuruh kita supaya kita kufur dari agama Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan, walaupun materi tidak sampai semuanya, tapi setidaknya kita paham. Semoga kita termasuk orang yang mencintai kematian, karena kita paham di balik kematian itu ada 2. 1, di balik kematian itu ada musim panen. Yang kedua, di balik kematian itu akan merupakan ajal yang mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, dan Allah memberikan kepada kita kemuliaan insyaallah. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada akhi atau Ustadz Abdul. Ya, sebenarnya kurang, kayaknya sampai jam 1 belum. Tapi inilah nikmatnya satu kajian yang luar biasa, dan bagi yang mau bertanya silakan sore tanya di bawah ini. Kemudian untuk panitia, itu tadi kotaknya sudah muter, sekalian mungkin dihitung. Jadi penyerahan sekalian di sini nanti, karena di sini ada perwakilan dari Lasismu tidak bisa. Jadi panitia tolong untuk bisa menghitung uangnya sekalian, untuk bisa nanti diserahkan ke Lasismu tidak bisa. Saya aja. Nanti apabila pertanyaan itu mungkin tunggu dulu sampai baca sebelum pertanyaannya. Ini waktunya paling mentok itu adalah 20 menit. 20 menit. Nanti kalau mungkin yang sudah memberikan pertanyaan tapi tidak bisa dijawab, mohon maklum. Iya. Sebelum saya menjawab pertanyaan satu persatu, walaupun nanti saya tidak bisa menjamin semuanya terjawab, saya ingin ngasih hadiah bagi mereka yang bisa menjawab. Jadi nanti tolong yang bisa menjawab angkat tangan, saya tunjuk, saya tanya siapa namanya, baru menjawab. Dan pastikan jawabannya tidak ngepek, tidak nyontek. Jadi betul-betul tidak melihat kepada tulisan. Maka pertanyaan saya yang pertama, sebutkan 5 sifat kematian yang tadi kita bahas. Berdiri ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Dinda. Dinda? Masya Allah. Jadi ingat sesuatu, saya Dinda. Sudah nikah atau belum? Sudah, alhamdulillah. Ya. Sebutkan 5 sifat kematian. Yang pertama mendadak. Mendadak. Kedua, Allah tidak akan mematikan seseorang ketika menyempurnakan rezekinya. Ikhlas. Ketiga. Ketika Allah mematikan sesuai dengan kebiasaannya. Iya. Yang keempat. Keempat, melalui sakaratul maut. Iya. Yang kelima. Yang kelima, ketika sakaratul maut, di situ setan selalu
Masya Allah, barakallah. Antum jawabnya ikhlas atau tidak ikhlas? Kalau nggak dikasih hadiah nggak apa-apa kan? Milih yang mana? Ambil yang mana? Iya. Yang lebih bermanfaat ini. Masya Allah, barakallah. Benar tak mau ini? Kan sebenarnya Satu aja. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua gampang. Angkat tangan dulu baru menjawab. Dikasih hadiahnya dari Hablu, buju muslim dari seorang ikhwan yang memproduksi. Bagi apa yang mau buang air itu di sana, baru saja di sana itu ada berapa dua, dan kemudian yang itu biasanya untuk laki-laki, tapi bisa untuk perempuan dulu, karena laki-lakinya bisa di sini dulu. Nah nanti kalau nanti tidak hadiah, gitu ya, kalau nanti. Ya. Yang kedua adalah siapa sahabat namanya yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa ada sutra? Ya Bapak. Namanya dulu. Nama Bapak? Abdullah Saleh. Bapak sudah nikah? Sudah. Kelihatan dari beban hidupnya. Masya Allah. Namanya siapa Pak? Enggak, nama sahabatnya. Abdullah bin Haram. Bapaknya siapa? Barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan Pak. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, barakallahu fiik. Afan bacaan dasar barakallahu. Insyaallah nasib lal khair insyaallah. Ini enggak kita foto dulu. Oh gitu ya. Iya. Ya. Ini kayak mertua sama menantu. Khair insyaallah. Kita akan menjawab adzannya di sini jam berapa, Ustaz? Jam 12.45. Berarti 11.45. 11.45. Kita jawab satu atau dua saja. Tadi dikatakan orang yang tidak merasakan maut adalah syuhada. Lalu yang saya tanyakan, bolehkah kita bercita-cita menjadi syuhada dengan alasan takut mengalami sakratul maut? Menjadi syuhada itu wajib, Pak. Barang siapa yang kemudian mata walam yanwi ayaghzu mata mitatan jahiliyah. Siapapun yang hidup tetapi tidak pernah bercita-cita untuk berperang membela kalimat Allah, dia matinya mati dalam kondisi jahiliyah. Makanya kita harus bercita-cita untuk meminta syahid setiap waktunya. Makanya man talaba syahadah balaghahu manazil syuhada wa in nama ala firashihi. Rasulullah sampai bersabda, siapapun yang benar-benar tulus ingin mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya mati syahid walaupun dia tidur di atas tempat, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi boleh meminta syahid, cuma tidak boleh dengan alasan menghindari sakratul maut. Yaitu alasannya harus betul-betul, yaitu adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Dan mati syahidnya di tempat yang benar. Jangan sampai kemudian serampangan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mati syahid padahal itu tidak mati syahid. Dan ini kita harus berhati-hati untuk kita pahami dengan ilmu, jangan sampai salah jalan. Saya mau minta nasihat bagi pemuda yang miskin ilmu tapi ingin memperjuangkan dakwah. Antum ikhwan, kalau antum kemudian sibuk karena Allah, maka Allah yang akan mencukupi kebutuhan antum. Barang siapa yang mereka rela untuk bekerja dengan Allah setiap waktunya, selama kita tulus, maka Allah akan kirimkan orang-orang yang akan mencukupi kehidupan kita, dan kita akan diberikan oleh Allah kecukupan dari jalur yang tidak pernah kita sangka. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Dakwah tidak menjadikan antum miskin, dakwah tidak memajukan ajal. Sebagaimana orang yang tidak dakwah tidak menjamin dia kaya, dan orang yang tidak dakwah tidak menjamin umurnya lebih panjang. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah rezekinya, dan tidak perlu khawatir. Allah tidak pernah salah hitungan kepada setiap manusia terhadap apa yang dia butuhkan. Saya akan sampaikan ya kisah. 4 tahun lalu saya ini jualan kurma. Masih zamannya masih pakai BB, belum pakai kemudian Android WA. Saya jualan kurma, Pak. Ketika saya jualan kurma, Masya Allah, sebelum Ramadan, kurma saya laku luar biasa, sampai ratusan ton, sampai ratusan box itu, sampai ribuan lah, 1000 lebih box itu. Untungnya besar. Kalau boleh saya buka, untungnya 8 juta.
saat itu. Padahal itu hanya saya lakukan sepekan sebelum Ramadan. Sampai saya itu merasa kelihatannya saya punya bakat bisnis ini. Tapi kemudian saat itu ada salah satu jamaah yang langsung mengatakan, enggak Ustaz, antum bukan bakat bisnis. Karena antum kalau nawarin kurma itu, murid-murid antum sungkan untuk menolaknya, akhirnya terpaksa beli. Gak apa-apa lah, yang penting saya untung 8 juta. Saya untung 8 juta Pak. Kemudian saya kajian di bulan Ramadan, ngisi gitu. Sampai kemudian pertengahan Ramadan jatuh sakit saya, tipes saya kambuh. Kemudian saya punya liver, kemudian punya gejala. Akhirnya kemudian saya jatuh sakit. Di rumah sakit dirawat 3-4 hari. Ketika akhirnya sudah membaik 4 atau 5 hari, kemudian mau keluar. Istri saya saat itu kemudian ngatur, yaitu ke kasa dulu. Kemudian setelah itu bayar semuanya, balik ke atas. Saya tanya, tadi habis berapa? Ya itu, untungmu kurma 8 juta. Makanya setelah itu saya kapok jualan kurma. Enggak, artinya semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Kalau kita masih khawatir, Masya Allah, itu berarti iman kita kepada sifat-sifatnya Allah belum sempurna. Saya takut mati Ustadz, apa yang salah dengan saya? Nah, itu saya juga nggak ngerti. Makanya kemudian harus ikut taklim, harus ikut kajian terus, supaya kemudian kita insya Allah moga-moga nanti Allah akan kemudian ini. Salah satu golongan yang mencintai kematian adalah mujahidin. Apakah benar syuhada bisa memberikan syafaat bagi keluarganya? Iya. Apalagi keistimewaannya, dia akan kemudian tenang ketika dibangkitkan, darahnya akan segar, dia itu akan memberikan syafaat kepada keluarganya, ruhnya itu ditempatkan di dalam temuluk burung-burung hijau di surga. Itulah keutamaan mereka yang mati syahid. Ustadz, apa hukum mengikuti piknik yang diselenggarakan oleh bank secara gratis? Jazakallah khair. Lebih baik piknik sendiri Pak, lebih mandiri dan lebih enak. Insya Allah itu lebih berkah. Bagaimana hukum lagu religi atau musik yang sedang ngetren baru-baru ini? Lebih baik kita mencukupkan dengan Quran. Itulah murotal terbaik bagi orang yang beriman, itu adalah murotal Al-Quran. Bagaimana hubungan anak yang dihasilkan dari hubungan sebelum menikah? Hubungan zina, misalnya hak waris. Dia mendapatkan hak waris Pak. A nikah A zina dengan B, lahir C. C tidak mendapatkan warisan dari A. A tidak bisa menikahkan C kalau C ini perempuan. Hati-hati sama zina. Nikmatnya sebentar tetapi konsekuensinya hukumannya seumur hidup. Apakah doa sanak sampai ketika orang tua? Apakah doa si anak sampai ketika orang tuanya tersebut meninggal dunia? Saya tidak tahu. Allah alam bisawab. Pernah dengar juga ketika seseorang menikah tapi sudah dalam keadaan hamil, nantinya ketika sudah melahirkan disuruh nikah ulang. Kalau tidak diulang bagaimana hukumnya? Ini tergantung bagaimana pendapatnya para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sah menikah ketika hamil. Kenapa? Sampai dia melahirkan. Karena orang yang hamil itu tidak boleh dinikahi sampai melahirkan kandungannya. Sebagian dari pendapatnya Imam Syafi'i itu adalah diperbolehkan nikah dan sah. Tetapi saya tidak memilih pendapat itu. Saya memilih pendapat untuk berhati-hati. Orang yang hamil ketika zina tidak boleh nikah dulu. Selesaikan dulu kehamilannya, lahir dulu. Baru setelah bersih rahimnya baru dinikahkan. Walaupun yang menikahi itu adalah laki-laki yang menzinainya. Nah itu ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang paling penting pelajaran dari situ, jangan pernah sekali-kali meremehkan zina. Zina itu utang yang pasti kita akan bayarkan lewat keturunan kita. Saya tinggal di lingkungan yang mayoritas alul bid'ah. Apakah saya termasuk ke dalam orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal 25 ketika saya membiarkan padahal umat urusan sunnah yang kecil saja seperti memisahkan hewan kurban yang akan disembelih dan yang lebih saja mereka menolaknya dengan keras Ustaz. Ikhwan, kalau antum tinggal pada satu masyarakat yang belum paham ilmu, berarti Allah itu telah memilih antum supaya antum untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Dan harusnya kita bersabar terhadap proses ketika kita berdakwah. Makanan gorengan saja diproses oleh tubuh kita itu 6 jam. Itu baru dalam usus, belum yang lainnya. Itu baru makanan, apalagi merubah satu kebiasaan. Ketika kita bersabar menyampaikan satu kebenaran, diiringi dengan kita menjaga akhlak kita yang baik, ana yakin insya Allah kita akan diterima. Dan pastikan dulu yang kita sampaikan pertama kali adalah tentang tauhid dan akidah dulu. Jangan kemudian menyampaikan masalah-masalah kecil tetapi akidahnya tidak disampaikan. Akidah dulu disampaikan, baru setelah itu masalah-masalah yang lainnya.
supaya kemudian kita tidak gampang untuk kemudian menyalahkan. Akidah disampaikan dulu. Setelah akidahnya itu tertata, fondasinya tertata, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang lainnya. Untuk orang yang meninggal karena kecelakaan mendadak, apakah mengalami proses sakratul maut? Iya. Contohnya gini, tapi kan langsung mati Ustaz. Itu kan pandangan kita. Saya ambilkan analogi yang sederhana. Bapak pernah nggak ketindihan? Ketindih pernah? Ketindih itu apa ya kalau bahasa Pekalongan ya? Rep-repan. Kalau kita sedang rep-repan, orang yang di samping kita menyangka kita rep-repan atau tidur biasa? Orang yang di samping kita itu menyangkanya tidur biasa atau rep-repan? Tidur biasa. Sampai kita gitu, baru istri kita nanya, ngapain mas? Nah, kan gitu. Menyangkanya apa? Menyangkanya tidur biasa. Padahal kita dalam kondisi, ya Allah pingin bangun, tidak bisa bangun. Ya kan? Itulah analoginya sederhana. Berapa banyak orang yang kemudian menyangka ini kapan sakaratul mautnya langsung mati. Itu kan pandangan mata. Pandangan mata itu sering nipu, Pak. Pandangan mata itu sering nipu. Saya aja ditipu sama mata saya ketika saya buta warna ini. Walaupun tidak primer ya, saya sebagian itu buta warna saya. Mata saya aja nipu saya. Saya membedakan hijau sama biru kadang-kadang masih ketukar-tukar sampai sekarang. Makanya nggak usah saya ditanya ini warna apa Ustaz. Mesti salah saya jawab. Ini warna ini aja saya nggak ngerti warna apa ini. Mata aja sering nipu. Makanya kemudian disitulah kita paham. Kita kalau melihat secara pandangan mata, memang seakan-akan dia tidak merasakan sakaratul maut. Itu pandangan mata. Mana mata itu terbatas. Tapi yang jelas bahwasanya Nabi mengatakan semua orang yang mati itu merasakan sakaratul maut illa syuhada. Kama yajitu ahadukum kama silkarsa. Kecuali mati syahid, dia sebagaimana digigit semut. Sudah, berarti Rasulullah itu shadiqul masduq. Rasulullah itu shadiq, ucapannya benar, masduq ucapannya dibenarkan oleh Allah. Makanya kemudian kita harus yakin itu bahwasanya walaupun kecelakaan dia pun merasakan sakaratul maut. Bagi orang yang sudah meninggal tapi tidak segera dimakamkan karena menunggu proses pembakaran mayat sampai berbulan-bulan masa tunggangan, apakah sudah dalam masa itu sudah ditatangi malaikat Munkar dan Nakir? Orang yang kemudian ketika tidak kemudian dimakamkan gitu, apakah dia ditanya? Ya pasti ditanya Munkar dan Nakir, tapi jasadnya masih di rumah Ustaz dia. Agama-agama tertentu, suku-suku tertentu mereka tidak langsung ngubur itu. Itu kan jasadnya. Proses ketika sudah berkaitan tentang alam barzah itu sebenarnya poin yang ke-8. Alam barzah itu apa sih? Nah, itu nanti sebenarnya yang belum kita sampaikan itu alam barzah. Maka kemudian di situ kemudian dibahas bahwasanya yang kemudian alam barzah itu ruhnya, jasadnya mau di mana aja tidak ada masalah. Tetap ditanya nggak sama Munkar dan Nakir? Tetap ditanya. Terus mentang-mentang di rumah Munkar Nakir kemudian akhirnya nggak jadi gitu. Lu kok balik? Masih di rumah. Sungkan. Ngetok pintu nggak dibuka-buka. Nah, kan ini nggak ada. Ya tetap dia ditanya oleh Munkar dan Nakir. Karena sesungguhnya alam barzah itu ruang dan waktu yang berbeda dengan ruangan di dunia. Yang terakhir, apakah orang yang mati kecelakaan? Oh, sama aja ini, insyaallah. Mengalami sakaratul maut sama. Mengalami sakaratul maut tidak usah khawatir. Kok kelihatannya nggak sakaratul maut? Ya coba aja. Karena sesungguhnya Rasulullah sudah jelas mengatakan orang yang meninggal dunia pasti merasakan sakaratul maut. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah merahmati, memberikan kebaikan untuk kita. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, bercandanya yang kelewatan batas dan hal-hal yang berkenan lainnya. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Dan semoga kita selalu dipertemukan yang baik di dunia dan dipertemukan yang baik di akhirat, insyaallah. Amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Abdul.